Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuki Madani Karim dari kelas 4E di matkul Consecutive Interpreting. Dan hari ini saya akan menginterpret sebuah video tentang berpikir di luar kebiasaan. Ini sebuah video dari TEDx untuk tugas akhir dari matkul Consecutive Interpreting ini. Selamat menikmati. Kadang ada beberapa hal yang seharusnya mudah, tapi malah jadi sulit bagi kita. Pernah gak sih kalian diberikan sebuah tugas, tapi itu malah menjadi susah, dan disitulah kita mengalami frustrasi. Saya juga mengalami hal tersebut ketika saya mengikuti kursus menyanyi, dan ketika guru saya menyuruh untuk bernafas dengan diafragma. Ya, itu sebetulnya sangat mudah ketika kita bernafas dengan natural. Tapi sebetulnya ketika bernyanyi itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan itulah sebetulnya rahasia-rahasia para penyanyi hebat. Kejadian tersebut juga bisa dimiripkan dengan ketika seorang bos datang ke rapat, dalam sebuah rapat dengan anggotanya, lalu menyuruh anggotanya untuk berpikir di luar kebiasaan, atau kita biasa menyebutnya di luar kotak, out of the box. Ini bosnya berkata, ayo berikan saya ide-ide kreatif, berpikirlah di luar kebiasaan, out of the box, karena aku ingin mendengar sebuah inovasi. Ya, sebetulnya hal itu terdengar simple, tapi di sisi lain juga itu sulit. Kita butuh latihan. Bagaimana cara kita berpikir di luar kebiasaan, di mana memulainya, dan bagaimana cara kembali berpikir ke dalam kebiasaan, inside the box. Karena disitulah kita hidup di dalam sebuah kotak pemikiran yang sudah ada. Dan ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada kalian, yang sudah aku tanyakan kepada diri saya sendiri. Dan presentasi ini merupakan perjalanan dari saya menemukan jawaban, dan semoga jawaban-jawaban saya akan bisa beresonansi dengan jawaban yang Anda butuhkan. So the first thing is to ask why. Why should we really go out of the box? Because inside the box we feel safe. We agree with everybody else. And when we go out, we risk our reputation. We worked so hard for a lifetime to build it up. Why should we risk it? Is this something which is a luxury that only a few people can do? Or is it really a necessity? So why? Think of our lives today. We are really part of a network. We are nodes in a network.
we share information in real time, and we, in the end, all possess the same information. That's the end of it. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus berpikir di luar kebiasaan? Karena seharusnya berpikir di dalam kebiasaan atau inside the box itu aman. Semua orang setuju. Tapi kalau kita keluar, kita berpikir di luar kebiasaan, kita meresikokan reputasi kita ke dalam bahaya. Padahal reputasi adalah sesuatu yang kita bangun seumur hidup. Ini sangat susah untuk membangunnya. Jadi kenapa sih kita harus berpikir di luar kebiasaan? Apakah berpikir di luar kebiasaan merupakan sebuah kemewahan bagi beberapa orang, atau itu merupakan sebuah kebutuhan? Jadi kenapa sih kita harus berpikir di luar kebiasaan? Kalau kita melihat kehidupan kita adalah sebuah bagian dari jaringan. Kita merupakan sebuah kode di dalam sebuah jaringan. Kita membagikan informasi-informasi ke semua orang, dan pada akhirnya semua orang informasinya sama. Akhirnya seperti itu. And that is a scary thought. If we all possess the same information, what makes a difference between ourselves? Where does our dignity as human beings lie? It really depends on what we generate with that common shared information. So to think creatively, to go out of the box, is not a luxury, it's a necessity for us and for our dignity as human beings. Jadi siapapun informasinya tetap sama seperti itu, dan yang terburuk dari hal tersebut adalah ketika setiap orang membagikan info yang sama. Jadi apa yang membedakan antara kita sebagai manusia dan di mana martabat kita sebagai manusia gitu? Padahal hal tersebut yang membedakan kita dari makhluk-makhluk lain. Ya, perbedaannya ketika kita bisa memproses info-info yang sama menjadi suatu hal yang baru ketika berbagi informasi. Nah, jadi untuk berpikir kreatif, kita harus berpikir di luar kebiasaan. Itu bukanlah sebuah kemewahan gitu, tapi itu merupakan sebuah kebutuhan bagi kita dan juga bagi martabat kita sebagai manusia. So which box are we talking about? We must have a clear definition so that we are really talking about something specific. It's not our mind. We cannot think out of our minds. It's a boundary within our minds, the boundary between what we know and what we haven't still or yet thought about. What is our mind? What is our knowledge structure? It's an emergent phenomenon out of a complex mechanism which is the brain. Jadi kotak kebiasaan mana sih yang kita bicarakan di sini? Karena kita juga harus memiliki sebuah definisi yang jelas gitu tentang sesuatu yang spesifik. Nah, sebetulnya ini bukan tentang pikiran kita yang tidak bisa berpikir apa yang di luar dari pikiran kita. Karena pikiran itu terbentuk dari berbagai ikatan tentang apa yang kita tahu dan juga apa yang belum kita pikirkan. Dan sebetulnya pikiran kita terdiri dari struktur-struktur, yaitu gabungan antara fenomena yang ditenagai oleh mekanisme kompleks yang disebut dengan otak. We start with initial conditions, our genetic heritage. We have boundary conditions, the environment. We have indirect experience, years and years spent in school and university to learn what other people have thought, what other people have discovered, what other people have created. And then we have our own direct experience, our successes, our failures that really make what we are. All of this builds the ant hill within which we live, and we live very well in that.
And whatever we think inside that until that box, we feel safe. Whatever is outside, it's invisible to us. We don't know what is outside. That is why it's so risky, because nobody else knows. And so we are faced with something which is necessary to our dignity, but actually it's very difficult to do. Pada awalnya, kita memulai dengan warisan genetik dari orang tua kita. Lalu ditambah dengan ikatan-ikatan dari lingkungan kita. Dan itulah yang disebut dengan pengalaman yang tidak langsung. Seperti bertahun-tahun yang kita habiskan di sekolah, di universitas. Kita mempelajari sesuatu yang sudah dipikirkan oleh orang lain, sudah ditemukan, dan bahkan sudah diciptakan. Dan kita juga memiliki sebuah pengalaman langsung yang kita alami, yaitu tentang kesuksesan kita dan figur diri kita sendiri. Sebetulnya itulah yang membuat kita adalah kita. Semua ini yang kita bangun dengan sangat lama dan kita tinggal di dalamnya dengan nyaman, karena apapun yang kita pikirkan di dalam kebiasaan inside the box itu aman. Ketika kita berpikir di luar kebiasaan, kita tidak bisa melihat apapun, kita tidak tahu. Karena itulah berpikir di luar kebiasaan terkadang sangat berisiko, karena tidak ada yang tahu tentang apa gitunya. Jadi kita menghadapi sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan martabat kita. How do we go out of the box? How do we do that? What are the mechanisms? Do we need to wait for an apple to fall on our heads? Or are there some specific techniques? Well, reality is out there for us to perceive it. It's beautiful. You see these flowers. And we have a lot of ideas, which is our convergent information, the dominant ideas. Whenever we need to think about an area, a focus area, we have ideas on how things should be. We have requirements, we have specifications. We know how things are because that's the way they always have been. Lalu bagaimana sih supaya kita bisa berpikir di luar kebiasaan? Untuk melakukan itu, apakah ada sebuah mekanisme tertentu gitu, mekanisme spesifik, atau kita hanya harus menunggu apel untuk jatuh ke kepala kita kayak, atau ada cara yang spesifik untuk melakukannya? Dan sebenarnya kenyataan di luar sana ada untuk kita pahami. Kita bisa melihat ini bunga yang sangat indah. Ini terbentuk dari berbagai ide-ide, gabungan ide yang dominan, dan fokus area ke dalam ide tersebut tentang bagaimana bunga seharusnya ada, tentang sesuatu bagaimana seharusnya ada. Ada sebuah spesifikasi khusus, sebuah syarat bagaimana sesuatu dianggap menjadi sesuatu, karena hal tersebut sudah seperti itu sejak dahulu kala. But if we want to go out of the box, we need to add something more, a little spice, something which goes beyond the convergent information, something wrong, something absurd, something which apparently is not relevant, something which takes us far. This is what we call divergent information. We need a little bit of that divergent information to cross the borders within our minds from what we know to what we haven't yet thought about. So this is the essential mechanism that is necessary. Jadi untuk berpikir di luar kebiasaan, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus menambah sesuatu yang baru, sebuah bumbu baru di luar info-info yang sudah biasa tersebut. Entah itu info yang salah mungkin, atau aneh, atau bahkan tidak relevan, tapi itu membawa kita jauh ke dalam pemikiran yang baru.
Dan inilah yang kita sebut sebagai info pembeda. Dan itulah sesuatu yang kita butuhkan untuk melintasi batas-batas dalam pikiran kita. Bagaimana kita melompati dari apa yang kita tahu ke dalam apa yang belum kita pikirkan. Itu mekanisme esensial yang kita butuhkan untuk melakukan berpikir di luar kebiasaan ini, berpikir out of the box. And it takes us to a place where we don't really know where to go. We are suspended. It's like the middle game in chess. Where do you go once you're out of the box? You have no preset direction. So it's really a potential situation that brings us to the feeling that we should immediately go back. This does not make any sense. Let's go back to a safe place. Let's go back inside the box. That's a temptation that we need to resist. We need to value long thinking. Normally we talk about brilliant thinking, fast thinking, deep thinking, but here we're talking about something different, long thinking. What does that mean? It's some thought that takes us far. It's as if you were reading poetry or listening to music. You don't judge the single notes. You don't judge the single words. It's the ensemble that gives you a feeling and takes you far. We must do the same thing with our concepts. We need to go far. Berpikir kreatif membawa kita untuk mengaplikasikan dan pergi kemana kita tidak tahu, kemana sebetulnya kita mau pergi. Seperti kita sedang berada di tengah-tengah permainan catur, ya, berjalan saja seperti itu. Lalu kemana sih ketika kita sudah berpikir di luar kebiasaan, kita tuh pergi kemana? Karena tidak ada arah di dalam otak kita. Bagaimana kita setelah berpikir kreatif mau kemana lagi? Nah, hal tersebut sebenarnya adalah suatu situasi yang sangat berpotensi agar menyuruh kita segera kembali ke dalam pikiran yang ada dalam kebiasaan. Karena hal tersebut tidak masuk akal lah, atau ya ayo berpikir biasa-biasa saja, kembali lagi berpikir biasa seperti itu. Dan pasti ada usaha-usaha untuk menolak pikiran-pikiran yang di luar kebiasaan tersebut. Padahal seharusnya kita menghargai pemikiran yang panjang atau long thinking. Ini sebetulnya biasanya kita menghargai pikiran-pikiran brilian, pikiran-pikiran yang cepat atau pikiran-pikiran yang dalam. Tapi kita di sini mencari sesuatu yang berbeda. Apa sih berpikir panjang itu? Berpikir panjang adalah sesuatu yang membawa kita jauh. Seperti ketika kita membaca sebuah puisi atau mendengarkan sebuah musik, kita tidak mengomentari satupun nada ataupun kata dalam lagu tersebut, karena suaranya memberikan kita sebuah perasaan, tidak berpikir. Dan itulah yang membawa kita jauh dalam pikiran kita gitu, karena ada maknanya dalamnya. Dan kita juga harus melakukan hal tersebut dalam pikiran-pikiran sehari-hari kita. Kita harus pergi di mana tidak ada konsep, pergi jauh dari kebiasaan. And so we can use association of ideas, combination of ideas, extraction of principles and application of those principles to areas where they were never applied before. We need to be open-minded. We need to be fluent. Look for alternatives and not for the correct answer. Because when you think creatively, there's no single correct answer. There are many possible alternatives. Dan untuk pergi jauh seperti itu dibutuhkan asosiasi dan kombinasi dari ide-ide, serta mengeluarkan prinsip-prinsip dari sebuah ide ke dalam dan mengaplikasikannya ke dalam sebuah area di mana
area tersebut tidak pernah dijamah oleh prinsip tersebut. Kita harus menjadi open minded, kita harus berpikiran terbuka, luas, dan berpikir alternatif. Karena kita ketika berpikir kreatif, kita tidak mencari jawaban yang benar, tapi kita mencari seberapa banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika kita berpikir kreatif. And suppose now that we are lucky, we land up upon a new idea in our travel, in the exploration out of the box. What is the value of that? How do we assess the value of a new idea? It's very difficult if it's really new, because you've never seen that before. Nobody else has seen that before. It's as if we landed on a new planet, totally undiscovered territory. And it's difficult to understand the value of something new. First of all, because we don't feel entitled to be inventors. Who am I to be the generator of that new idea? And probably this has been thought about before. If this is correct, somebody else would have done it before me. These are all natural mechanisms with which we kill our own ideas. Kita beruntung ketika kita mendarat dalam sebuah ide yang baru dalam perjalanan eksplorasi berpikir di luar kebiasaan kita ini. Apa sih nilai dari ide tersebut? Apa sih yang berharga dari ide tersebut? Sebetulnya untuk mengetahui nilai dari ide tersebut cukup sulit, karena hal itu merupakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilihat, orang pun tidak pernah tahu. Ini ibaratkan kita mendarat di sebuah planet baru yang belum pernah ditemukan, tidak dikenali. Dan karena itulah sangat sulit untuk memahami nilai-nilai dari ide tersebut. Pertama, karena kita tidak merasa berhak untuk menjadi seorang inventor, untuk menjadi seorang pencipta. Siapa sih kita ini, kok bisa sih nyiptain ide kayak gitu? Atau pasti udah ada yang mikirin ini sebelumnya, terus ini bener nggak sih? Dan ya pasti adalah sebelum kita yang udah memikirkannya dan melakukannya dengan benar. Dan itulah mekanisme natural yang ada di dalam pikiran kita, yang mana sebetulnya itu membunuh ide-ide dalam diri kita sendiri. We have to resist that. We have to look for the match between the new idea and our initial drive, our initial focus, or evaluate the idea per se for its own value, and maybe see that that's something that solves another problem which was not yours. Serendipity happens all the time. We just need to have the eyes to see that, to notice the difference. Kita harus menahannya, jangan dituruti hal tersebut. Carilah sebuah kesamaan, sebuah kecocokan dari ide-ide terbaru tersebut ke dalam sebuah fokus yang baru. Dan kita dapat mengevaluasi ide-ide kita tentang nilainya seperti itu. Kemungkinan hal tersebut dapat menyelesaikan masalah lain dari ide kita tersebut, meskipun masalah itu bukan punya kita, karena kebetulan terjadi di setiap waktu. Kita hanya membutuhkan mata untuk melihat dan menyadari perbedaan tersebut. Okay, but we are social animals. We live in an environment, so to think out of the box, bring in new ideas, is going to challenge that environment. When is it a good idea to challenge everybody around you in your working environment? You have a boss, you don't really want to upset him or her. When is it a good idea to think out of the box? Well, first of all, if the environment punishes mistakes, you will never be really tempted to go out of the box. You will remain safely in a known environment. So if you want to stimulate an environment which is creative,
You need to allow the existence of divergent information. You need to allow irrelevant information to come in. You have to mix and match different disciplines. You have to use metaphors in the organization. Only in that case, you will allow the environment to be really prone to the generation of new ideas. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dalam sebuah lingkungan di mana berpikir di luar kebiasaan adalah sebuah tantangan bagi kita sendiri. Karena ya ini tidak dapat diterima oleh semua orang begitu. Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk kita menantang diri kita sendiri menjalankan lingkungan dengan berpikir di luar kebiasaan tersebut? Karena kita merupakan seorang bos dari pikiran kita. Kita nggak mau untuk membuat marah orang lain seperti itu. Jadi kapan sih kita harus berpikir di luar kebiasaan tersebut? Pertama, jika lingkungan kalian adalah lingkungan yang menghukum sebuah kesalahan, pasti kalian tidak akan mau untuk berpikir di luar kebiasaan. Kalian akan tetap tinggal di zona nyaman, di lingkungan yang sudah diketahui. Nah, untuk itu kalian perlu menstimulasi lingkungan yang kreatif dan membolehkan pikiran-pikiran berbeda atau info-info yang irrelevan, serta kita mencampur adukan ide-ide ke dalam sebuah disiplin baru, seperti menggunakan metafor dalam sebuah organisasi. Jika seperti itu, tentu lingkungan yang kita bangun akan menghasilkan sebuah ide baru dan menerima terhadap ide baru tersebut. So I want to end my talk with a little experiment. We wanted to do this interactively with you, but the time is scarce. So I have indeed prepared a little thing. But if you believe me, and to be honest, this has been generated in the space of few minutes. The generation of ideas, this travel outside of the box is something which happens very fast. Jadi aku ingin mengakhiri pidatoku ini dengan sebuah eksperimen yang interaktif antara speakers dan yang menonton, tetapi itu tentu saja memakan banyak waktu, dan pada akhirnya aku menyiapkan sebuah hal kecil, dan ini jika kalian percaya ini dibentuk dalam beberapa menit saja ketika aku melakukan perjalanan untuk berpikir di luar kebiasaan. Dan ini terjadi sangat cepat. Should we experiment? Okay, let's say that we want to generate new ideas about TEDx conferences. We are here, so that's a focus area which is very clear to all of us. Now let's start from the convergent information about TEDx conferences. What is needed to make an excellent, good TEDx conference? Well, you need the brilliant speakers that will come up. You need an excellent theme. You need fast speaker-to-speaker transitions. You need grand settings. Okay, the list can go on, and all I'm saying is things that you already know. This is all convergent information. Safe. I'm not generating anything new. I'm inside the box. Jadi apa yang harus kita eksperimen? Bagaimana kalau kita membuat sebuah ide baru, menggenerasikan ide baru tentang konferensi TEDx ini? Karena kita sedang di sini, jadi kita fokus ke dalam hal ini. Jadi kita mulai dengan sebuah ide-ide yang normal tentang TEDx ini. Apa sih yang dibutuhkan oleh TEDx? Pertama, pembicara yang brilian, tema yang bagus, pembicara yang cepat, dan juga setting yang hebat di sini, dan lain-lain lah. Itu tentu saja kalian juga sudah tahu. Nah, tentu kalian sudah tahu hal tersebut karena itu merupakan pikiran-pikiran yang biasa dan tidak baru di dalam kebiasaan. Now I want to go out, so I apply a divergent modifier to any of these convergent elements. Start from the last one, for example, the grand setting.
So the visual modifier, for example, is to exaggerate, bring it to the limit. So instead of thinking of a TEDx conference in a theater, think of a TEDx conference in a stadium. Does this make any sense? In a stadium. Very difficult to organize, even more difficult than in a theater. And how do you fill the place? How do you fill the stadium? It's too difficult. Doesn't make any sense. I'm tempted to reject that idea. But then I move and I say, okay, maybe the stadium is already filled with people. So from that, you can get the idea of having a TEDx conference at halftime of football matches. A network of speeches which happens at halftime of football matches. Good idea, bad idea, I leave it for you to assess. Nah, mari kita coba untuk mengaplikasikan sebuah ide-ide yang berbeda ke dalam ide biasa tersebut. Untuk membawanya ke dalam batas-batas baru, menabrak batas yang sudah ada. Nah, jika kita membahas tentang hal terakhir yang tadi saya sebutkan, yaitu setting yang mewah, bagaimana kalau kita merubah konsep konferensi ini di sebuah teater menjadi ke dalam sebuah stadium? Tentu saja hal tersebut tidak masuk akal dan sulit untuk dipikirkan oleh kita sendiri. Bagaimana sih bisa sebuah konferensi pembicaraan seperti ini ada di dalam sebuah stadium? Terlalu sulit untuk dipikirkan dan tidak masuk akal juga. Pasti kita akan berusaha untuk menolak ide tersebut. Lalu aku berpikir lagi, bagaimana jika di stadium tersebut sudah ada banyak orang dan TEDx konferensi ini dilakukan untuk mengisi waktu luang ketika istirahat pertandingan sepak bola. Tentu ide tersebut baik atau buruk itu tergantung pandangan kalian. Take another element. Good speakers, brilliant speakers. That's the most fundamental element of a TEDx conference. Let's take that away. We eliminate the good, brilliant speakers. Does this make any sense? No. We are out of the box. Does this lead to anything useful? Well, I could say that, okay, I don't need the speakers, but I need the speeches, the talks, the scripts. From this comes the idea of one speaker delivering the speech of somebody else. We exchange speakers. So it's a cooperative TEDx conference. Maybe we have duets on stage instead of a single element, or we have people that speak about somebody else's topic, and in that way we have one advantage at least. We take away the element of the ego. There's no ego anymore if you're speaking with somebody else's script. So these are just examples to show you that it's possible and not too hard actually to think out of the box. I hope this journey in a way was interesting for you and now you want to do more of that. So thank you very much for your time. Lalu jika membahas tentang elemen lain, tentang seorang pembicara yang brilian, yang bagus, tentu saja itu adalah sebuah elemen dasar dari konferensi. Nah, bagaimana jika kita menghapus hal tersebut? Tentu saja itu tidak akan masuk akal, karena itu berpikir di luar kebiasaan. Dan apakah menghapus ini termasuk hal yang perlu dan berguna bagi konferensi ini? Jika kita pikirkan, kita tidak butuh pembicara yang bagus. Kita hanya butuh teks, naskah, dan ucapan-ucapan dari orang tersebut sehingga bisa diucapkan oleh orang lain. Dan itulah ketika saya memikirkan sebuah ide baru, bagaimana jika seorang audiens, seorang penonton diperintahkan untuk membacakan pidato, naskah pidato dari seorang pembicara, daripada seperti biasa pembicara datang lalu berbicara tentang ide-idenya seperti itu. Nah, dengan menyuruh kepada penonton untuk membacakan pidatonya, tentu saja itu akan menghapus ego-ego tersendiri ketika menyampaikan sebuah pidato. Nah,
Jadi itu adalah contoh-contoh yang cukup mudah tentunya dan mungkin untuk dilakukan, karena sebetulnya tidak terlalu sulit untuk berpikir di luar kebiasaan. Dan terakhir, itulah jawaban-jawabanku terhadap berpikir di luar kebiasaan ini, dan semoga perjalanan ini menyenangkan bagi kalian semua. Thank you very much. Oke, itulah interpreting dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.